Kisah di Nusantara, jejak langkah leluhur kita, kayu manis, cengkeh dan lada, aroma semerbak dunia, kapur barus dan buah pala, niscaya penyambut jiwa raga, tanam tumbuh kokoh akarnya dari Banda ke Sumatera. 20 tahun lalu, ia mulai meluncurkan tepung berbumbu yang siap dimanfaatkan untuk menggoreng tempe, pisang, udang, atau ayam. Tampaknya remeh, tepung dicampur bumbu-bumbu dapur. Tapi bagi siapapun yang ingin memasak, campuran ini memudahkan. Mereka tidak perlu memotong, mengupas, menggerus, dan mencicipi pas tidaknya takaran bumbu. Inilah dunia modern. Waktu serba singkat. Memasak pun harus praktis. Peluang inilah yang ditangkap Hestia Utomo tahun 1999 berusia 49 tahun dengan tepung bumbu kemasannya bermerek Kobe. Merek yang berbau-bau Jepang, sementara niat Hestia cuma mencari nama yang ringkas dan mudah diingat. Hestia betul. Merek singkat ini rupanya lekat di benak. Bahkan, lambangnya yang diakui Hestia pernah diejek temannya sebagai mirip rambu lalu lintas dilarang masuk, juga gampang ditangkap. Hasilnya, bagi mereka yang sehari-hari bergaul dengan dunia masak-memasak, tepung bumbu identik dengan Kobe. Berasal dari resep ibunya yang dikembangkan menjadi industri berawal dari dapur, garasi, bengkel kerja, sampai menjadi pabrik luas di kawasan Tangerang yang mampu mengekspor ke Jepang, Australia, dan Eropa. Hestia memang banyak menggunakan ilmu psikologi pemasaran dan industri yang dipelajarinya di Universitas Katolik Leuven, Belgia. Intinya sederhana, produk yang ditawarkan harus bisa diterima masyarakat sebagai konsumennya. Meski begitu, kata Hestia yang lulus dari Belgia tahun 1978, kepribadian si pembuat tetap harus tampil mengikuti produk yang dibuatnya. Dia menjelaskan, semua barang ada karakternya, punya jiwa, memiliki citra dari kemasan, kualitas, harga, dan sebagainya. Patokan pada konsumen artinya Hestia sebagai produsen juga harus punya komitmen kepada konsumen untuk jangka panjang. Dalam soal harga misalnya,
margin terpaksa dikempiskan ketika harga-harga melambung pada awal krisis moneter. Agar konsumen tetap percaya, ia tidak bisa menaikkan harga meski harga lada yang menjadi salah satu komponen utama naik 10 kali lipat. Sementara dolar AS saja tidak sampai segitu, kata wanita yang fasih berbahasa Belanda, Jerman, dan Inggris ini. Sukses dengan tepung putihnya yang terkenal, Hestia pun mulai merambah ke berbagai produk lain seperti tepung agar-agar, kecap, kuah sapi, kuah kambing, sampai mie instan. Tetapi tetap, tepung putih masih merupakan produk favorit sejak diluncurkan pertama kali. Yang cukup laku adalah tepung kuning dan tepung Kentucky, ungkap wanita yang mengaku suka masak ini. Untuk konsumsi di luar negeri, Hestia membuat merek khusus bernama Bali Kitchen. Tidak salah, kata Bali sengaja ditempelkan karena nama itu lebih familiar di kalangan orang asing di luar negeri dibanding nama Indonesia. Sebagai barang yang diekspor, dibuat berdasar pesanan. Melalui bahan makanan, Hestia ikut mengenalkan Indonesia ke luar negeri. Masih kecil-kecilan, harusnya lebih banyak lagi makanan Indonesia di luar negeri, karena peminat masakan Asia sebenarnya cukup banyak. Saya sendiri gemes, kenapa kita kalah dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Vietnam, yang makanannya bertebaran di mana-mana, ujar Hestia yang memang senang bepergian itu. Ukuran sukses memang relatif. Bagi Hestia, dia merasa cukup senang karena produk yang 100% bahan-bahan didapat dari tanah air dan sepenuhnya digarap orang Indonesia bisa mendapat tempat di luar negeri. Apalagi produk yang dijual adalah bahan makanan yang umumnya diseleksi lebih keras untuk bisa diterima orang asing. Lebih-lebih lagi, negara itu adalah Jepang, Australia, dan Eropa. Buat Hestia, pencapaian itu bukan cuma harus dilihat sebagai keuntungan devisa, tetapi dengan tembusnya ekspor akan memperkuat posisi kita, ujarnya. Jauh hari sebelum orang bicara tentang nilai tambah ekspor yang menggiurkan karena nilai dolar yang tinggi, Hestia sudah berusaha menjajaki pasar luar. Dibanding dengan pasar domestik, nilai yang diperoleh dari penjualan ekspor ini tidak lebih besar. Makanya tidak heran kalau banyak produsen tak berusaha mengejar pasar luar, karena dari segi pangsa pasar
dalam negeri ketika itu sangat besar. Dengan kemampuan beli yang baik, segala macam barang siap diserap pasar dalam negeri. Ibaratnya, kerikil dipak saja bisa laku dijual. Buat apa capek-capek ekspor yang untungnya tak seberapa, kata Hestia. Namun, menurut Hestia, di tengah mudahnya menjual produk di dalam negeri, ekspor tetap perlu dicoba. Lewat ekspor, tambahnya, seseorang bisa mendapatkan banyak pelajaran yang tidak mungkin diperoleh kalau hanya bersaing di negeri sendiri. Ekspor itu melatih disiplin, melatih kita untuk bisa tepat waktu, kalau tidak mau didenda. Juga kita bisa belajar survive dengan keadaan sesulit apapun. Lanjutnya lagi, bermain di lingkup internasional memang tidak mudah, apalagi urusannya bumbu tradisional yang berkaitan dengan garam dan jahe umpamanya. Tuntutan membuat standar rasa tertentu yang konsisten kapanpun juga sungguh tidak mudah. Bagaimana jadinya suatu bumbu yang garamnya diperoleh pada musim hujan? Pada musim ini, garamnya kurang asin. Sebaliknya, kalau musim kemarau, garamnya lebih asin. Belum lagi jahe, yang tingkat tua mudanya menentukan bau dan kerasnya rasa. Ujar istri dari Sarwo Utomo, arsitek, dan ibu dari Desideria Utomo, 19 tahun, dan Dipa Utomo, 17 tahun ini. Tulisan tentang Hestia Utomo dimuat di Harian Kompas hari Rabu 2 Juni 1999 dengan judul Hestia Utomo memasalkan racikan dapur. Awalnya memang hanya beberapa jenis. Saat ini ada lebih 40 macam produk memakai nama Kobe, Bali Kitchen, dan Gong, baik yang dipasarkan di Indonesia maupun di mancanegara. Menurut Hestia, dibanding saat awal, jumlah produk memang bertambah terus, tetapi jumlahnya tidak pernah tetap. Ketika ada barang baru diluncurkan, tidak otomatis menambah jenis, mengingat sejumlah barang lama kadang harus ditarik karena kurang diterima pasar. Saya tidak ingat jenis apa saja yang tidak kami produksi lagi. Tetapi memang ada jenis-jenis produk yang berguguran, ujar Hestia Utomo tentang produk-produk yang sudah dihasilkannya. Pertama kali mengawali usahanya, Hestia datang sebagai orang baru. Sebelumnya dia bekerja sebagai manajer riset di perusahaan pasta gigi dan sabun yang akhirnya dirasa tidak mampu menampung berbagai ide pemasarannya. Di benaknya, produksi, pemasaran, dan berbagai unsur lain dalam sebuah unit usaha harus merupakan suatu kesatuan.
Unit usaha terlalu besar, kadangkala kendur dalam mengontrol kesatuan ini. Karena itu, Hestia lantas mencobanya sendiri dalam sebuah usaha kecil, tepung bumbu. Namun di luar itu, pengalamannya cukup banyak. Ketika masih menjadi mahasiswa di Belgia, Hestia aktif di organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia dan sempat beberapa tahun menjadi ketua organisasi itu untuk wilayah Belgia. Di sela kesibukannya mengurus usahanya, Hestia juga masih sempat membagi waktunya di organisasi sosial Children International Summer Village, sebuah organisasi yang menyebar di 55 negara untuk meraih perdamaian dunia lewat anak-anak usia 11-12 tahun.